Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua pada saat ini ya. Kebetulan saya itu kan sedang jualan ya, habis jualan lah gitu karena pagi ini. Jadi kebetulan pas tutup jualan sambil saya menjawab ya beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Ada yang mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini yang pertanyaan yang baru-baru ini, mungkin yang kemarin belum sempat saya jawab ya, mohon maaf karena kesibukan saya sendiri mungkin seperti itu. Dan pertanyaan pertama adalah, kalau kita jualan pagi mas, boleh dibikin malam adonannya? Artinya gitu. Jadi pertanyaannya adalah, ketika kita jualan pagi, bagaimana kalau kita membuat adonan malam hari, kan seperti itu. Nah teman-teman ya, perlu kita ketahui kalau biasanya kita jualan kayak gini ya, jualan pagi kayak gini, otomatis kan buat adonannya ya, ini kan pagi gitu kan. Jadi mulai goreng jam 6 pagi, kita membuat adonan itu subuh ya teman-teman, karena kita pengembangnya menggunakan ragi instan kan. Jadi memang kalau menggunakan ragi instan itu pengembangnya itu akan lebih cepat ngembang ya. Tapi bisa jadi ya teman-teman, karena beberapa tempat itu yang pernah saya datangi juga, ketika membuat adonan itu menggunakan baking soda dan baking powder, sehingga ketika jualan itu bisa jaraknya lama gitu. Artinya yang pernah saya datangi itu kan ngadonnya pagi ya, jual sore. Itu mungkin bisa terjadi kalau dari pertanyaan ini gitu kan, ketika membuat adonan malam, jualannya pagi, tapi dengan satu syarat, yaitu menggunakan pengembang soda kue ataupun baking powder ya, karena dia akan ngembangnya lama, itu tidak masalah. Tapi kalau teman-teman menggunakan ragi instan, itu akan sangat berisiko, karena itu akan cepat sekali ngembang dan masa reaksinya cepat sekali habis, kan seperti itu ya. Nah, jadi itu jawaban dari saya teman-teman. Walaupun sebenarnya saya sendiri belum membuktikan itu bisa enggaknya, tetapi kalau secara harian kita, secara saya sendiri berjualan, yaitu jualannya itu pagi membuat adonan. Nah di sini teman-teman ya, saya itu kalau di sini memulai goreng itu jam 6 pagi ya, membuat adonan itu jam 4 pagi subuh ya. Jadi selesai ngadon itu mungkin setengah 5, setengah 5 lebih lah gitu kan. Jadi nanti kesetan itu sekitar jam 5 lewat, dan mulai goreng, siap persiapan jam 6-an, jam 6 lah biasanya, jam 6 itu sudah mulai goreng. Selesai nanti jam 8 atau jam setengah 9 kan, tergantung ya, tergantung cepat atau lambatnya kita menggoreng. Nah itu jawaban dari saya teman-teman. Nah kedua, ini ada pertanyaan ini yang paling baru, karena yang bawah-bawah ini sebenarnya belum ada, yang belum sempat saya jawab guys, seperti itu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, bang, kalau tepung segitiga sama cakra ada bedanya nggak sih di adonan ini? Tentu ya teman-teman, tentu. Karena kalau dari kadar protein sendiri dalam tepung itu kan beda-beda. Ada namanya tepung itu kan berprotein tinggi, sedang, dan rendah kan, seperti itu. Jadi kalau segitiga otomatis protein sedang ya. Kalau cakra itu kan tinggi ya. Nah ini bisa dibuktikan teman-teman ya. Ketika teman-teman membuat adonan, itu bisa dibuktikan seperti ini. Daya serap air itu kan, daya serap. Pokoknya teman-teman ini bandingkan ya, bikin 2 kilo adonan dari tepung terigu cakra gitu kan, seperti itu, dari tepung terigu cakra, bandingkan dengan 2 kilo tepung terigu segitiga biru kan, seperti itu. Nah bedanya gimana teman-teman? Jadi pasti nanti di daya serap airnya, karena kalau menggunakan cakra itu daya serap airnya akan lebih tinggi gitu kan. Jadi istilahnya kadar airnya itu memang rendah gitu, sehingga daya serap air itu tinggi. Nah itu nanti berpengaruh nggak pada adonan? Tentu kan teman-teman ya, tentu. Nah sehingga ya kalau ditanya lagi berpengaruh nggak dengan adonan, tentu saja itu berpengaruh ya teman-teman, sangat berpengaruh sekali. Dan kalau ditanya banyak sih nggak perbedaannya gitu kan, hasilnya gitu kan, yaitu relatif ya teman. Artinya tergantung kita sendiri yang mengolahnya gitu kan. Kalau upahnya kita menggunakan tepung terigu yang bagus, tetapi cara pengadon kita juga tidak baik, yaitu sangat tidak berarti juga ya teman-teman.
Intinya kita harus sinkron ya teman-teman. Teman-teman menggunakan tepung terigu yang baik, bisa membuat adonan yang baik, itu ya akan lebih baik kan seperti itu. Ataupun nanti otomatis akan lebih banyak hasilnya kan seperti itu. Nah, secara logika ya tadi kalau kita sudah melihat yang secara langsung saja ya, yang secara bisa dirasakan secara langsung, ya mungkin kalau dari tekstur, dari enak tidaknya gitu kan, dari rasa ya, antara perbedaan dua tepung itu mungkin kalau bagi kita yang awam tidak bisa merasakan. Tapi yang jelas kalau kita sebagai pedagang, sebagai orang yang mengolah itu kan, dari adonan itu sudah sangat terasa karena daya serap air akan berbeda. Logikanya gitu kan. Semakin banyak penambahan air, nanti adonan itu akan semakin lebih mengembang, lebih banyak gitu kan seperti itu. Sehingga ketika kita memotong adonan itu nanti otomatis kita itu bisa lebih banyak lagi hasil yang kita peroleh kan seperti itu ya. Jadi itu secara logika teman-teman. Nah, yang kedua, yang berikutnya, kalau kita kalau kita garapnya ataupun kita mengolahnya di meja, memotong-motong, secara tekstur lembutnya gitu kan, ya saya yakin tepung cakra itu lebih baik ya kalau menurut saya. Tapi kan penggunaan tepung ini kan kadang orang saya sukanya menggunakan tepung terigu segitiga gitu kan, saya sukanya menggunakan cakra ataupun yang tepung yang lain. Itu kan hasil dari keahlian masing-masing ya, kenyamanan masing-masing kan seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman jawaban dari saya tentang perbedaannya cakra dengan tepung di adonan. Sebenarnya banyak lagi gitu kan, banyak lagi secara tekstur, kemudian yaitu tarikannya dan lain-lain itu berpengaruh ya seperti itu. Oke, jadi kemarin juga ada pertanyaan teman-teman ya. Ini masih orang satu juga, dari teman kita yang satu juga. Jadi kalau di sini adonan cakwe ditambah baking powder sama soda kue, berapa takaran buat adonan 2 kilo. Nah, soda kue, baking powder, terus ragi instan itu semua pengembang ya teman-teman. Nah, hanya tetapi ketika biasanya pedagang-pedagang itu orang bikin namanya pengembang ini dipakai semua gitu kan. Dipakai ya, ragi instan dipakai, kemudian soda kue dipakai, baking powder dipakai, semua dipakai dalam satu adonan gitu kan. Ya kalau menurut saya, hemat saya sendiri, kenapa harus banyak-banyak adonan? Ya memang ada fungsi masing-masing, secara efek masing-masing ya. Tapi ya itu cukup dengan adonan itu. Nah, kemudian kalau menanyakan takaran pokoknya nih kita buat 2 kilo ya di sini, 2 kilo. Ragi instannya mungkin cukuplah setengah sendok aja umpama seperti itu. Kemudian kalau ditambah baking soda, ya kira-kira aja mungkin baking sodanya 1/4 sendok ataupun kurang dari itu, atau juga baking sodanya seperti itu. Jadi sama seperti itu. Jadi sama untuk takaran, dan itu akan hanya sebagai bahan tambahan dan menguatkan. Bisa jadi sodanya dan baking powder itu nanti bisa menahan kekuatan pengembang ini sendiri sehingga tidak cepat over kan seperti itu ya. Itu secara logika dari saya teman-teman. Kalau untuk takarannya, pengembang itu tidak usah banyak-banyak. Yang penting cara kita membuat adonan itu baik ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini satu lagi yang saya jawab ini ya teman. Ini ada dari siapa ini? Bang, saya baru jualan 3 hari jualan, tapi cakwe saya kalau udah dingin jadi keras. Kenapa bang? Mohon pencerahannya. Pengembang saya pakai soda kue sama peremis panah. Jadi kalau cakwe keras itu ya teman-teman, pertama kita kembali ke adonan kita dulu. Adonan kita itu udah baik belum ya, seperti itu. Yang kedua, penggunaan bahan-bahannya. Kalau adonan sudah baik tapi masih keras, berarti dari bahan-bahannya. Contohnya kan di menteganya, kurang mentega enggak, seperti itu sangat berpengaruh. Dan kemudian supaya ingin lembut lagi, teman-teman bisa memberikan baking plus ataupun IL100 ya, sejenisnya gitu, seperti itu. Jadi itu dia melembutkan, juga dia mengempukan cakwe yang kita buat. Nah, kemudian mungkin karena terlalu banyak bahan-bahan tambahan seperti bahan seperti bawang putih dan garam, ini juga mempengaruhi ya teman. Kalau kita tidak ngadanya tidak baik mungkin ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Memang cakwe ini sebenarnya gampang, tapi terlihat gampang, tetapi kadang-kadang kalau kita meleset ya itu terlihat ternyata susah gitu loh. Jadi ya intinya kalau cakwe ataupun odading itu keras, ya itu kembali lagi pertama ke adonannya, kedua
Mungkin teman-teman kurang air, bisa jadi ya, kurang air dan mentega gitu kan. Dan penambahan telur itu berpengaruh teman-teman ya. Kemudian ada namanya pelembut seperti contohnya Black Green Plus dan lain-lain, itu juga bisa dimaksimalkan teman-teman ya. Dan ingat, satu lagi yang paling pokok adalah cara ngadon teman-teman itu baik seperti itu. Jadi jangan menyalahkan bahan-bahan yang lain ketika adonan kita belum baik kan, seperti itu. Sehingga ini tidak menjadi apa ya, permasalahan sendiri gitu kan. Bahan-bahan teman-teman sudah memberikan bahan-bahan yang bagus, tetapi adonan tidak baik ya percuma saja kan, seperti itu. Jadi itu intinya teman-teman. Kalau bahan-bahan ini ada kurang, tetapi ya kita seimbangkan lah seperti itu, seimbangkan. Nah, jadi teman-teman itu saja ya sedikit jawaban dari saya. Mohon maaf kalau tidak semua bisa saya jawab gitu kan, karena kesibukan kita masing-masing. Sebetulnya saat ini karena saya jualan pagi ya, betul sudah habis, masih jam 9 gitu kan, sekarang jam 9 kurang. Jadi pas setelah saya bisa menjawab ini, sekali lagi mohon maaf, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga apa yang kita lakukan lancar dan bisa berkembang ya seperti itu. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.